Dalam dunia Overlord, Ainz Oal Gaun adalah penguasa guild yang terkuat dan pemimpin Nazarik, sebuah makam bawah tanah yang dipenuhi harta tak terhitung jumlahnya. Namun, seberapa kaya sebenarnya Ainz Oal Gaun jika kita berasumsi dan mencoba mengkalkulasinya? Mari kita telusuri. 1. Kekayaan dari Guild Ainz Oal Gaun. Pertama-tama, kita harus memahami bahwa kekayaan Ainz Oal Gaun tidak datang hanya dari satu sumber. Guild Ainz Oal Gaun memiliki akses ke beragam sumber daya. Selama masa kejayaannya di Yggdrasil, guild ini seringkali menaklukkan Dungeon dan menumpuk kekayaan yang berupa emas, kristal ajaib, senjata legendaris, artefak langka, dan item magis berharga. Dalam Yggdrasil, emas adalah mata uang utama, dan guild-guild besar seperti Ainz Oal Gaun pasti menyimpan emas dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan, Nazarik sendiri didesain dengan ruang bawah tanah yang dipenuhi emas batangan dan koin, yang digambarkan melimpah seperti lautan. Jika kita berasumsi bahwa guild ini setara dengan kerajaan besar dalam dunia fantasi, kekayaan Ainz Oal Gaun bisa mencapai miliaran koin emas. Setiap misi atau pertempuran besar yang dimenangkan oleh para anggota guild akan memberikan hadiah besar. Dan sebagai salah satu guild paling kuat di Yggdrasil, tidak diragukan lagi bahwa mereka telah mengumpulkan harta karun dari beragam sumber. 2. Harta di makam besar Nazarik. Ketika Ainz terbawa ke dunia baru, seluruh makam besar Nazarik juga ikut terbawa. Dalam dunia baru ini, Nazarik menjadi pusat kekuasaan dengan banyak sumber daya yang tak terbayangkan. Selain emas, Nazarik juga menyimpan item magis dan artefak yang sangat langka. Banyak di antaranya tidak ternilai harganya. Beberapa artefak ini memiliki kekuatan yang luar biasa, seperti legendary item, divine class item, hingga world class item. Lebih dari itu, beberapa lantai di Nazarik dirancang sebagai penyimpanan harta, dan tempat-tempat tersebut benar-benar melimpah dengan emas dan barang-barang berharga. Kita juga harus mempertimbangkan bahwa banyak dari item-item ini adalah hasil dari event atau quest dalam Yggdrasil, yang berarti bahwa hanya ada satu atau beberapa di seluruh dunia, membuat nilai mereka tak terukur. Artefak ini, jika dijual atau ditukar, dapat tak terukur nilainya. 3. Sumber daya dan aset di dunia baru. Di dunia baru ini, Ainz juga telah memperluas pengaruhnya secara signifikan. Selain harta yang sudah ada di Nazarik, Ainz mulai mengendalikan beberapa wilayah, kerajaan, dan organisasi. Sebagai raja penyihir dari Sorcerer Kingdom, Ainz memiliki akses ke berbagai kekayaan alami dan manusia, termasuk tambang, hasil pertanian, serta perpajakan dari wilayah yang ia kuasai. Selain itu, Nazarik juga dilengkapi dengan treasury atau ruang penyimpanan. Di dalam treasury, terdapat sejumlah besar barang-barang berharga yang bahkan tidak semuanya digunakan atau dipublikasikan oleh Ainz karena kekuatannya yang terlalu luar biasa. Dengan kata lain, Ainz memiliki aset yang masih tersembunyi dan belum sepenuhnya dimanfaatkan. Jika kita asumsikan bahwa Ainz juga memonopoli sumber daya ekonomi di Sorcerer Kingdom, seperti mineral berharga atau hasil bumi, maka pendapatan rutin yang ia hasilkan bisa sangat besar. Dengan kekuasaan absolut di tangannya, Ainz bisa mengontrol seluruh aspek ekonomi kerajaan, sehingga kekayaannya bertambah setiap waktu. 4. Kekayaan dalam bentuk item dan artefak ajaib. Selain emas, Nazarik menyimpan banyak artefak berharga yang memiliki kekuatan luar biasa. Beberapa di antaranya adalah senjata legendaris dan item magis tingkat tinggi yang tak bisa ditemukan di dunia baru ini. Senjata seperti Staff of Ainz Oal Gaun, yang merupakan simbol kekuasaan Ainz, adalah artefak yang sangat kuat, dan jika kita membayangkan nilainya dalam bentuk uang, maka itu mungkin akan setara dengan seluruh kekayaan dunia baru. Tidak hanya itu, Nazarik juga dipenuhi dengan golem, boneka, dan makhluk buatan lainnya yang diciptakan menggunakan sumber daya langka dan sihir tingkat tinggi. Beberapa makhluk ini mungkin bernilai lebih dari sekadar emas karena kemampuannya dalam pertempuran atau sihir. Ainz sendiri memiliki kemampuan untuk menciptakan makhluk-makhluk baru dengan biaya yang sangat tinggi, yang berarti bahwa selain kekayaan material,
Ainz juga memiliki aset dalam bentuk kekuatan militer yang sulit diukur dalam nilai uang. 5. Berapa total kekayaan Ainz Oal Gaun? Jika kita mencoba mengkalkulasikan kekayaan Ainz Oal Gaun secara kasar, termasuk emas, artefak magis, senjata legendaris, dan aset kerajaan yang ia kuasai, maka kita bisa berasumsi bahwa total kekayaan Ainz mungkin mencapai level yang tak terbayangkan. Dalam dunia fantasi, kekayaan Ainz mungkin setara dengan total kekayaan sebuah benua atau bahkan dunia itu sendiri. Jika diukur dengan standar dunia nyata, kekayaan Ainz bisa mencapai triliunan dolar atau setara dengan ratusan kuadriliun rupiah. Jika kita menghitung nilai barang-barang magis, kekuatan militer, dan aset ekonominya. Harta benda di Nazarik sendiri sudah cukup untuk membuat Ainz menjadi entitas terkaya di dunia baru. Kesimpulan, Ainz Oal Gaun tidak hanya seorang penyihir dengan kekuatan besar, tetapi juga seorang penguasa yang memiliki kekayaan tak terbatas. Harta karun yang ia miliki bukan hanya dalam bentuk emas, tetapi juga dalam bentuk artefak, senjata legendaris, dan sumber daya ekonomi dari kerajaan yang ia kuasai. Jika kita berasumsi dan mencoba mengkalkulasi, kekayaan Ainz mungkin melampaui apapun yang bisa diukur dalam dunia fantasi maupun dunia nyata. Sebagai penguasa Sorcerer Kingdom dan Nazarik, Ainz adalah sosok yang sangat kaya dan berkuasa, di mana kekayaan dan kekuatannya hampir tidak ada batasnya. Terima kasih.